wabarakatuh dan selamat sore saudara pendengar Radio Republik Indonesia Mamuju. Senang sekali sore hari ini kembali menemani Anda dalam program acara Keluarga Sakinah untuk edisi hari Kamis tanggal 29 Desember 2022. Kita kembali sore hari ini langsung saja bersama dengan Al-Ustadz Dr. Furqan Mawardi yang dimana beliau juga merupakan jadi persiapan pernikahan di bagian keempat. Kita langsung menyapa narasumber kita sore hari ini. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat, ya. Baik, nah sore ini mungkin perbincangannya akan lebih menarik lagi ya, karena ini adalah bagian terakhir dari persiapan pernikahan yang sudah kita langsungkan di beberapa Kamis yang lalu. Rencananya sih satu Kamis ya, dan ternyata menjadi 4 Kamis, saking serunya perbincangannya ya Pak Ustadz ya. Sebulan. Iya, sebulan betul. Dari 8 Desember sampai 29 Desember ini berlangsung persiapan pernikahan yang kita bahas dalam Keluarga Sakinah. Saking pentingnya persiapan pernikahan ini ya Pak Ustadz ya. Baik, untuk pendengar yang mau bergabung sebentar boleh di kolom komentar tadi di live Facebook kita di alamat Facebook RRI Spasi Mamuju dan juga di telepon 0426232979 dan WhatsApp SMS juga boleh di 082296090996. Apa yang menjadi persiapan pernikahan di bagian keempat ini Pak Ustadz? Baik, alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Seluruh pemirsa Radio RRI Mamuju dimanapun berada, alhamdulillah hadir kembali kita di perbincangan Keluarga Sakinah. Rubrik ya, saya istilahkan rubrik Keluarga Sakinah. Rubrik Keluarga Sakinah. Jadi persiapan pernikahan ini bukan hanya 4 ini, tapi tentu ini hanya poinnya saja, ya kan? Tentu nanti kita akan beberapa hal lagi akan kita bahas, namun 4 poin penting ini yang kalau kita poin-poinkan supaya terarah kita punya pembicaraan. Ya. Kita sudah selesai pertama adalah persiapan moral spiritual, ya konseptual, kemudian persiapan fisik, ya persiapan mal, ya persiapan harta, dan persiapan fisik terakhir. Kemudian yang terakhir hari ini adalah persiapan sosial. Jadi persiapan mal itu persiapan materi. Kemudian yang keempat kemarin kita bahas, yang terakhir ini adalah persiapan sosial. Apa itu persiapan sosial? Jadi begini. Ada istilahnya, kita ini ketika menikah itu sudah punya status, ya, punya status di masyarakat. Yakni status orang yang sudah berkeluarga, ya. Dan kita harus siap itu. Nah, kenapa ada pesta pernikahan atau walimahan? Ini adalah untuk diakui status kita, gitu. Supaya masyarakat juga tahu, gitu. Jadi ini kan dimensi sosial, ya. Jadi ketika Nabi mensunnahkan itu, ketika orang sudah menikah akad, maka adakanlah walimah, undang para tetangga. Itu supaya ada pengakuan dari masyarakat bahwa ini loh dia sudah sah secara agama dan juga disahkan oleh masyarakat, diakui keberadaannya bahwa sepasang sejoli ini dia sudah sah sebagai suami dan istri, kayak gitu. Maka salah satu ini kan hikmahnya kenapa ada walimahan, dan di situ ada semacam bahkan di zaman Nabi kan Nabi menyuruh untuk ada pukulkan rebana, gitu kan. Ada bunyi-bunyian sebagai tanda bahwa di sini ada pesta, di sini ada seseorang yang sudah melangsungkan pernikahan dan menghalalkan hubungan mereka. Kemudian yang berikutnya adalah maksud dari hubungan persiapan sosial di sini, seorang suami atau seorang istri itu harus mempunyai kemampuan untuk mampu berinteraksi dengan masyarakat.
Dulu waktu masih lajang atau sendiri, ada rapat RT, rapat kelurahan itu jarang diundang itu. Itu jomblo ya, nggak ada yang undang itu. Rata-rata yang menjadi bapak yang diundang ya. Diundang. Jadi rapat RT, rapat RW kan, dan tercatat ya kalau jamaah masjid ya, itu kan yang diundang yang sudah berkeluarga. Iya. Jarang itu diundang masih jomblo ya. Jadi ini status ini penting untuk dimiliki, untuk dipahami bahwa ketika sudah bersuami istri, ingat Anda sudah masuk kategori orang yang tercatat di masyarakat. Ya. Artinya apa? Unsur individualisme itu tidak boleh lagi dipegang. Ya. Dulu kan waktu belum menikah, kuliah ya, kos-kosan kan, wes sembarang aja, mau pulang jam berapa, pergi jam berapa ya. Nah, orang pun sudah paham bahwa dia anak muda. Ya, muda. Sekarang ketika dia sudah menikah, dia harus menjaga keadaan lingkungan sosial itu. Pasti akan jadi pembicaraan ketika si bapaknya si Anu pulang jam 2 malam gitu ya. Gitu ya. Atau istrinya. Iya betul. Selama dia mau menikah kan nggak ada dalam komentar ya. Wajar anak muda, ya kan? Sibuk kepentingannya sendiri. Ya mungkin kuliah atau apa kan. Tapi begitu menikah itu nggak bisa. Ya. Jadi keputusan sosial, artinya cap masyarakat itu perlu dijaga. Dia harus siap seorang suami dan seorang istri. Kebiasaannya keluyuran malam misalnya, atau pulang tengah malam, atau pulang, ya harus dijaga betul itu. Ya. Istri pun demikian. Ya. Belum lagi ketika masih jomblo belum menikah itu ya ibarat kegiatan-kegiatan masyarakat ikut tidak ikut is no problem. Kan? Kerja bakti, kemudian jaga lingkungan, jaga pos itu kan. Yang belum menikah itu nggak terlalu terhitung. Ya. Jadi kan ada di masyarakat itu kan ada giliran menjaga pos misalnya kan, jaga masyarakat. Ahad ada kerja bakti. Biasanya yang belum menikah itu nggak masuk garis, ya kan? Nggak diperhitungkan. Anda datang tidak datang ya terserah ya. Ya terserah, dan juga cap masyarakat biasa-biasa saja. Tapi ketika sudah menikah, itu nggak boleh itu. Ini harus dijaga ini. Anda sudah dicap sebagai sebuah rumah tangga, ya, sebuah keluarga yang kewajiban berpartisipasinya di lingkungan masyarakat itu menjadi wajib untuk ditunaikan. Ya. Maka kesiapan oleh orang yang menikah itu adalah bagaimana mampu berinteraksi dengan sosial. Kemudian ketiga adalah interaksi dalam tutur kata dan ucapan. Jadi waktu belum menikah ya biasa aja lewat, mungkin tidak tegur sapa, ya kan? Cuek aja. Sekarang sudah menikah sudah berani, sudah harus siap ya menjaga sopan santun, senyum-senyum, ya kan? Tegur sapanya. Ini semua kesiapan-kesiapan yang harus dimiliki oleh seorang rumah tangga. Demikian juga pergaulan, ya. Jadi orang yang sudah berkeluarga tentu tidak sama lagi ketika dia belum keluarga, ya. Seorang bapak ya tentu harus sudah menjaga ya, tidak sembarang misalnya berbicara dengan perempuan yang tidak ada lagi hubungan mahramnya gitu kan. Yang sudah punya suami pun begitu, ibu-ibu ya tentu harus juga menjaga, ya. Kenapa ya? Saya bilang, kenapa itu orang sudah menikah ada suaminya masih sembarang masih sering bersama laki-laki lain misalnya kan sebagainya. Tentu ini dan cap sosial itu, hukum sosial itu lebih berat itu ya ketika penghakiman itu yang muncul. Maka orang yang sudah menikah ini harus betul menyiapkan diri di dalam persiapannya dalam menghadapi lingkungan masyarakat. Karena bagaimanapun ya tetangga kita adalah orang yang terdepan ya apabila kita mendapatkan sesuatu atau mendapatkan musibah, tetanggalah, masyarakatlah yang pertama yang akan memberikan kita pertolongan.
Ya, ada bantuan apa kena musibah, ya tetanggalah orang yang paling dekat berpeluang memberikan bantuan. Maka kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu, ya. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Ada 3 itu ya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dayfahu. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia juga memuliakan tamunya. Dan yang terakhir, barang siapa yang mengaku man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Ya, barang siapa yang mengaku dirinya beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik-baik, aw liyasmut. Atau kalau tidak mampu berbicara yang baik, maka lebih baik dia diam gitu. Nah, jadi ini Mbak Hijrah dan seluruh pemirsa, kesiapan suami dan istri untuk berada di lingkungan dan menjadi mendapat gelar keluarga ini betul-betul perlu disiapkan. Ya, kalau perlu ya harus membaca lagi bagaimana kalau misalnya dia baru pindah satu tempat, dia perlu membaca bagaimana karakter masyarakat di sini, ya kan? Jadi ketika misalnya warganya di sini punya kegiatan gotong royong, punya jadwal ronda, punya jadwal bersih-bersih kampung atau punya jadwal kerja bakti, ya tidak bisa lagi seorang suami itu cuek dengan hal yang seperti itu. Ya, harus punya namanya apa? Sense of social, ya. Ada kepekaan di dalam memahami lingkungan sosialnya. Jadi ini yang persiapan yang kelima yang terkadang kita abai dalam hal ini, ya. Jadi ada beberapa masyarakat cuek, ya, cuek dengan dirinya, cuek dengan tetangganya, tidak mau tahu. Nah, ini terjadi musibah tidak ada yang tahu. Jadi kalau tetangga yang baik itu kan ya, rumah yang baik itu kan yang bisa saling kenal, tegur sapa dengan tetangganya. Ya, jadi ada kejadian itu, ya, rumah di sebelah diangkut semua sama pencuri. Ditanya sama tangga, kenapa itu? Saya disuruh ini ambil barangnya sebagian rumah. Ya sudah dihabisi semua. Ya, akhirnya orang pun karena cuek ya dikira tetangganya betul ya, keluarganya diambil. Pulang rumah tidak ada yang punya rumah, kaget kosong semua. Ya tetangga tidak ada yang tahu, kan tidak pernah tegur sapa. Ya cuma ditanya, ya tadi ada orang yang mengaku. Nah tentu kalau tetangga yang baik bahkan kuncinya pun dititipkan ketika mau berangkat kan. Tegur sapa, jadi pamit kepada tetangga yang akan berangkat. Nah, inilah pentingnya kita berkehidupan bermasyarakat, bersosial. Jadi ilmu bermasyarakat, ilmu bersama, ya, kemudian keaktifan dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, kegiatan sosial ini penting untuk dipahami bagi orang yang ingin berkeluarga. Nah, para pemirsa RRI Memuji yang budiman, itu kan menikah itu kan memang memiliki banyak dimensi, ya. Jadi Nabi itu kan ketika memberikan nasihat, memberikan petunjuk kepada laki-laki yang menikah itu kan ada beberapa dimensi, ya. Tungkahul mar'ah li maliha, li ahliha, li diniha, li jamaliha, kemudian li diniha. Fasfar bidzatid din taribat yadaka. Orang yang menikah itu sebenarnya itu pesan Rasulullah itu pertama adalah li ahliha, itu kan berdimensi sosial. Bahwa yang menikah, yang mau menikah, maka hendaklah dilihat latar belakang keluarga. Itu kan maknanya dimensi sosial. Kemudian dilihat juga bagaimana limaliha, dimensi materi. Lijamaliha, ini dimensi fitrah, ya kan? Kemudian terakhir dimensi agama, yakni lidiniha. Nah, dimensi-dimensi ini saling mendukung untuk menciptakan keluarga dalam sebagai petunjuk kita di dalam
memilih pasangan. Jadi ketika Nabi mengatakan tungkahul mar'ah li arba'ah, kemudian li ahliha, keluarganya, ini kan dimensi sosial. Maka penting seorang istri, seorang laki-laki melihat calonnya ini bukan cuma pribadinya, penting melihat bagaimana lingkungannya, bagaimana lingkungan sekitarnya. Karena memilih jodoh itu kan sangat terikat bagaimana orang sekitarnya. Ya. Jadi misalnya anaknya kita menginginkan istri yang soleha, ya kita lihat lingkungan keluarganya bagaimana. Ya, bagaimana bapaknya, bagaimana ibunya, bagaimana saudara-saudaranya. Ya, termasuk ketika kita ingin menikah, ya kemudian tinggalnya di mana, itu penting kita melihat bagaimana lingkungan sosial yang akan kita tempati. Gitu. Itu terkait makna li ahliha, ya. Ada dimensi sosial di situ, dimensi keluarga. Kemudian yang kedua adalah li jamaliha, li maliha, dimensi materi, ya, yang kita sudah bahas beberapa waktu yang lalu, ya, bahwa dimensi materi ini penting diperhatikan seorang yang ingin menikah, ya, kesiapan materinya. Kemudian dimensi fitrahnya, ya, yakni orang yang menikah, ya penting juga fitrahnya laki-laki itu ya tentu mencari yang cantik, gitu. Cari yang cantik, kemudian dibungkus semua dimensi ini dengan dimensi syariah, dimensi spiritual, dimensi agama, yakni kata Nabi cari juga lah li diniha, yakni hartanya. Namun ada catatan Nabi bahwa dimensi sosial, dimensi fitrah, dimensi materi itu jangan sama sekali itu menjadi satu-satunya ukuran, namun dibungkus dengan dimensi agama. Dimensi agama, ya. Di diniha, dimensi agama. Karena agama ini akan menjadi penentu. Maka Nabi fasfar bidzatid din taribat yadaka. Ketika Anda mendahulukan dimensi agamanya, Anda mendahulukan agamanya, kata Nabi, Anda akan menjadi orang yang beruntung, ya. Fasfar bidzatid din taribat yadaka, yang kau akan memperoleh keuntungan. Ini tadi status ketika sudah berubah dari yang jomblo tadi ya Pak Ustadz, setelah menikah berubah status menjadi suami atau istri seperti itu. Tadi sudah jelaskan bahwa kalau di lingkungan seorang jomblo mau tidak mau datang ketika ada undangan, respon dari orang sekitar itu biasa saja, begitu ya. Saja, betul. Tapi ketika statusnya adalah bapak atau ibu seperti itu, kemudian tidak datang ketika ada undangan, itu menjadi tidak biasa ya. Jadi aib dibicarakan. Itu sebenarnya apa ya sebenarnya terjadi Pak Ustadz, kemudian berbeda respon ya ketika menjadi seorang jomblo dengan seorang yang punya status sudah menikah. Itulah salah satu sakralnya pernikahan itu. Orang yang belum menikah kan biasa dipanggil aja namanya Ento, misalnya Anto ya, Cok gitu kan. Kalau dia kan Mas, Mbak. Tapi kalau sudah menikah sudah beda. Ada bapak, ada ibu. Undangannya sudah beda. Jadi itulah letak sakralnya sebuah pernikahan. Pernikahan itu mampu mengangkat status sosial orang di masyarakat itu. Jadi begitu sakralnya sebuah ibadah nikah ini, ya. Yang tadinya cuma dipanggil namanya, dipanggil biasa, hanya panggil Mbak, Mas, Mbak, ya, Kak, Dek, begitu menikah status bapak dan ibu, ya. Meskipun terkadang belum punya anak, ya, tapi status itu sudah melekat. Oh, Anda sudah berstatus keluarga. Apakah itu bisa disebut sebagai bentuk penghormatan orang sekitar ya pada seseorang yang telah berubah statusnya menjadi seseorang yang telah menikah seperti itu? Ya, makomnya sudah naik. Itulah hebatnya nikah itu, ibadah nikah itu, ya. Jadi kan ibadah nikah itu kan ibadah yang mulia, disaksikan oleh Allah, didoakan oleh malaikat, ya kan. Terangkat semua derajatnya orang, derajatnya dari sisi Allah dan juga ya tentu di masyarakat juga, ya. Maka derajat kemuliaan ini, ya, diangkatnya ada labelisasi bapak dan ibu ini, ya
perlu dijaga. Anda sudah berstatus bapak ibu ini tentu ya berbeda ketika Anda berstatus mas atau mbak ya. Berstatus jomblo dan tidak jomblo. Maka ilmu bagaimana bersosial ya, berinteraksi dengan masyarakat ini penting. Nah tadi kan bisa dibilang bentuk penghormatan ketika seseorang telah menikah, diangkat derajatnya di sisi Allah dan juga di lingkungan sekitar, strata sosialnya sudah berubah, kemudian ada bentuk penghormatan, bisa jadi apa istilahnya ketika seseorang tidak datang dalam undangan, bisa dibilang sudah dihormati tapi tidak menghormati penghormatan yang diberikan, begitu ya maksudnya? Jadi namanya unsosial. Ya unsosial. Jadi unsosial itu adalah orang yang sudah cuek dengan lingkungan sosialnya. Dan ini sudah merambah kita ya. Sudah merambah di masyarakat kita. Semua orang sudah merasa nikmat dengan kesendiriannya. Ya. Jadi rumah tangga begitu karena memang kita didukung sekarang kecanggihan teknologi menjadikan kita individualistik. Ya, jadi saya kembali ya, kecanggihan dan kemajuan teknologi itu baik, tapi salah satu efek ada negatifnya, dan salah satu adalah menjadikan kita individual. Ya. Bersosialisasi di media sosial tapi tidak di lingkungan sekitar gitu ya. Jadi biasanya misalnya di kompleks ada penjual sayur misalnya kan, biasanya kan di situ nih berkumpul ibu-ibu, saya tegur sapa apa semua. Karena ibu-ibu akan masak, maka dia akan beli di penjual sayur yang sama ya, sayur keliling. Di situ dia bertegur sapa, tanya kabar, bagaimana anaknya, bagaimana anunya. Ya tapi sekarang sudah jual online. Jual online sudah. Beli online juga. Beli online dan sudah jadi ya kan. Akhirnya waktu untuk bisa bertegur sapa, bercengkrama itu mulai terkikis dengan banyaknya sekarang layanan-layanan online yang menjadikan kita memang menjadi unsosial ya. Antisosial. Ya, antisosial. Ngapain lagi keluar ya, panas-panas atau apa ya. Sekarang sudah praktis. Itu pun mentah gitu kan, belum harus dimasak. Sekarang sudah mau dikata 24 jam praktis ya, tidak perlu mencuci piring, tidak perlu memasak panas-panas seterusnya. Kita tahan Pak Ustadz, ada yang bergabung. Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aceh ya? Jadi Pak Aceh Kumarlolo. Iya, silakan pertanyaannya. Jadi begini, sekarang ini pernikahan ini sudah menjadi mode atau tradisi bahwa masyarakat ke pernikahan serba pesta. Sekarang ini terkait dengan Bapak ini tadi itu dimensi materi ini banyak kesehatan, tidak semua kita ini namanya memiliki dana yang cukup untuk itu. Karena yang jelas di pernikahan ini hanya akad nikahnya saja. Yang perlu ada saksi apa tuh lengkap. Sekarang ini divariasi dengan pesta. Bagaimana karena sekarang banyak memaksakan diri menaiki pesta. Apalagi kalau harus ini mewah tuh ini. Jadi ini biasa saja begitu, batas minggu yang mewah tadi itu cerai. Ya tapi yang tidak, yang sederhana itu pokoknya dia setia. Ya bagaimana sebenarnya sekarang ini. Mungkin sekarang modern ini Ustaz. Pak Aceh. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aceh. Bisa ditangkap ya pertanyaannya Pak Ustaz? Jadi begini Pak Aceh. Jadi yang disampaikan Pak Aceh ini adalah kegelisahan kenapa menikah itu saat ini sudah makin sulit, gitu kan? Karena semua selalu berdimensi materi. Hadis Nabi tidak hanya materi, itu kan? Itu hanya salah satu saja, dan dia bukan jadi pokok, gitu kan? Memang kita saat ini kadang terkungkung dengan adat yang menyusahkan, ya. Ukurannya ya, ketika Anda maju berapa panai yang Anda harus siapkan, ya kalau tidak ya mundur gitu kan. Dan itu beberapa kasus yang saya hadapi, itu beberapa kasus yang ya kawan dan ya istilahnya apa ini kolega saya itu ya, itu akhirnya tidak jadi menikah dengan wanita yang dia dambakan ya, karena tadi ini terkendala dengan uang panai gitu kan.
Pak Kace dan para pemirsa, menikah itu konsepnya taisir, memudahkan, ya. Dan sudah beberapa kali sampaikan bahwa rukun nikah itu cuma ada pasangan, ada wali, ya ada ijab kabul, ada saksi, wah selesai itu, ya kan? Pesta itu hanya sekedar pemberitahuan, ya. Tujuan utama pesta itu hanya informasi, i'lan kepada masyarakat bahwa si A dan si B sudah sah menikah, dan tujuan utamanya di pesta orang tahu sehingga tidak jadi fitnah. Dan saya sudah sampaikan dulu di sini juga saya sampaikan tidak salah bahwa dan itu pun sudah bisa bergeser, ya, konsep informasi itu sudah bisa bergeser lebih hemat dengan adanya media sosial, ya. Misalnya orang sudah akad nikah di foto dan di share di grup WA misalnya, atau di grup WA RT, di grup WA kelurahan, ya, atau di WA keluarga, itu kan satu grup kan ada bisa sampai 250 penghuninya. Iya. Nah, tujuan utama untuk memberitahu sudah sampai, sudah selesai. Iya. Jadi kalau itu hanya menguras energi dan menguras emosi, ya, dengan pesta itu apa lagi menguras materi, ya, energi, materi, ya, sampai berutang, ya, seterusnya. Ini tentu jauh dari tujuan makna sebuah pernikahan. Saya sampai hari ini Pak Kace dan Bapak sekalian membaca syariat agama, saya tidak menemukan ada perintah atau syariat agama itu menyusahkan. Tidak ada. Semuanya dimudahkan. Semuanya mudahkan. Anda sholat berdiri nggak kuat silakan duduk. Nggak kuat duduk silakan berbaring. Berbaring tidak kuat silakan menggerakkan badan. Berbaring nggak bisa silakan pakai isyarat. Luar biasa. Puasa, ya silakan berpuasa, perintah wajib. Tapi begitu Anda bepergian dan Anda lelah silakan berbuka. Anda sakit pun berbuka. Haji yang dikatakan jauh, iya. Tapi ada catatannya bagi yang mampu. Bagi yang tidak mampu ya tidak menjadi. Gitu. Nah, menikah pun demikian. Dia menikah itu perkara yang begitu mudah, yang terkadang terkadang kita yang ingin membuat sesuatu yang tadinya mudah menjadi susah. Ya, bahkan yang tadinya mudah kita susahkan, yang susah kita mudahkan, gitu. Jadi menikah yang begitu mudah sebenarnya kita bikin susah dengan berbagai macam kegiatan, ada adatnya, kegiatan keuangannya, bahkan terkadang jatuh ke tabdzir, ya, mubazir. Sementara yang cerai yang seharusnya kita persulit dimudahkan. Ya, sekarang dimudahkan. Saya kemarin sempat pas habis salat Jumat duduk sama jamaah itu, ya, sekarang memang cerai lebih mudah lagi karena sudah tidak ada lagi keterangan dari lingkungan sekitar, kantor agama, langsung dulu harus ada dapat keterangan. Sekarang langsung ke pengadilan aja. Jadi selesai itu ya sudah. Begini-begini enggak mau ya sudah diputuskan, ya. Apalagi kalau sempat ada lucu-lucuan kemarin itu, ya, di pegawai itu kalau senang kalau ada cerai karena ada lagi uang katanya. Ini tentu tidak, ya, di hal itu yang namanya dark jokes, ya. Dark jokes. Jadi dan sepertinya cerai yang dulunya sesuatu yang memalukan sekarang sudah menjadi membanggakan, ya, tren. Bahkan ada beberapa video yang viral itu, ya, seorang janda begitu dia pegang map akte jandanya, akte cerainya, kemudian di depan pengadilan agama, kemudian dia bikin video TikTok dan dia sebarkan dan viral itu kan. Saya sempat nonton itu, ya. Lebih baik cerai daripada punya suami yang tak ada guna, gitu. Coba, dan itu bangga, dia bangga dan tersenyum lebar, ya, dan perlihatkan bangganya perlihatkan akte cerainya itu, ya. Padahal tujuan pernikahan itu bukan cerai, ya. Tujuan pernikahan itu adalah utuh menggapai kehidupan keluarga yang mawaddah warahmah sehingga mampu memperoleh namanya sakinah. Bagaimana dengan fenomena katanya Pak Kace ini, menurut Pak Kace, ya, banyak orang yang katanya menikah mewah pada akhirnya cerai. Yang menikah sederhana rata-rata, ya, istilahnya tidak begitu banyak yang bercerai, Pak. Kalau menurut Pak Ustaz sendiri bagaimana? Baik, itu karena kita kembali ke poin kedua, kegagalan konsep, ya, kegagalan memahami konsep dalam pernikahan, ya.
Ya menikah itu sederhana. Konsep Nabi itu sederhana. Jadi Nabi itu mengundang tetangga saja. Menikah itu cukup mengundang tetangga dekat saja. Ya kita kan mengundang sampai luar kota, bahkan luar provinsi gitu kan. Jadi konsep Nabi itu hanya mengundang yang dekat-dekat saja. Ya kenapa menikah sudah ramai apa semua cerai ya salah satunya mungkin karena tidak ada berkah di situ. Ya. Menikah yang diundang justru yang ada bukan keberkahannya, ada justru maksiat ya. Diundanglah artis-artis ya. Di sana orang joget-joget ya, terbuka auratnya ya. Bahkan ada yang sampai mabuk dan seterusnya. Bagaimana mungkin sebuah ibadah yang begitu mulia dicampurkan dengan kegiatan-kegiatan maksiat seperti itu ya. Ya wajar ketika pernikahannya tidak bertanya karena tujuannya menikah menjalankan sunnah, tapi cara dia niat dan caranya keliru maka tidak berkah. Unsur kebaikan itu kan harus memenuhi 3 hal. Pertama, niatnya benar, niatnya baik dan benar, ya. Kemudian caranya juga baik dan benar, ya. Kan tidak semuanya yang baik itu benar. Kemudian yang ketiga adalah memiliki tujuan akhir baik dan benar pula. Gitu. Tapi bisakah Pak Ustadz ketika terjadi pernikahan atau berlangsung pernikahan yang mewah seperti itu, kalau saya tangkap dari penjelasan Pak Ustadz ini bisa jadi akan tercipta ain di situ tuh, penyakit ain dari orang-orang sekitar yang mungkin merasa iri atau seperti apa gitu. Jadi yang jelas kalau kita mau konsep pernikahan Nabi itu saya sederhana, ya. Sederhana, tidak banyak menghamburkan uang ya. Kalaupun memberikan makanan diutamakan justru yang orang fakir dan miskin. Ya, kalau kita mau lihat konsep Nabi itu siapa yang diundang ketika pernikahan? Ya tadi tetangga. Kemudian kedua adalah orang-orang yang fakir dan miskin itu. Kita bahagiakan dengan makanan ketika kita dalam kondisi walimahan pernikahan itu. Ya. Bukan dengan pesta yang tadi menghamburkan, bahkan ada yang menyewa artis nasional ya, orang datang berjoget-joget ya. Bagaimana mungkin yang tadinya siangnya adalah ada sebuah kegiatan yang begitu sakral ya, ada akad di situ, ada misalkan goliza di situ, ada Al-Quran dibacakan di situ. Ya, ada syahadat di situ, kemudian ada malaikat, ada Allah menyaksikan dan Allah malaikat di situ. Namun setelah itu dihantam langsung dengan dandutan, joget-jogetan yang mempertontonkan aurat ya, yang terkadang di situ ada permainan-permainan yang melanggar syariat atau bahkan memabukkan. Naudzubillahi min dzalik. Bagaimana mungkin ya keberkahan rumah tangga yang kita ceritakan sebagai keluarga yang mawaddah warahmah sakinah, namun dengan cara-cara yang justru melanggar syariat. Ini tentu ya jauh panggang dari api maksud saya. Tapi di tengah masyarakat kita tradisi istilahnya tuh menyewa elektron gitu atau membayar elektron itu kayak nggak bisa lepas gitu dari tradisi masyarakat di sekitar. Apakah itu masih diperbolehkan dengan batas-batasnya atau seperti apa Pak Ustadz? Baik, jadi mengenai musik ya, ini kan bahas musik lagi ya. Jadi tentu musik pasti akan jauh nanti masuk dalam perdebatan ya antara halal ya. Namun yang saya tangkap ilmu saya sampai hari ini dan saya ikut di situ adalah musik itu terbagi 2. Ya, ada yang haram, ada yang boleh ya, ada yang dibolehkan. Ya musik-musik yang dibolehkan itu ya tentu yang satu di sana ada unsur nasihat, ya kan? Di sana ada unsur pelajaran, ada unsur-unsur motivasi misalnya, ya. Dan di dalam menyanyikan lagu-lagu tidak ada yang melanggar syariat, ya. Tidak ada misalnya ya perempuan yang berpakaian ya seksi kan, aduhai gitu kan. Cukuplah lagu-lagu yang ya bisa memberikan ketenangan atau hiburan ya. Dulu kan saya nggak betul itu dulu di kampung ya, ketika ada nikah itu paling
lagunya kan Ida Laila. sungguh indahnya pengantin baru, itu kan kasih dah kan? Atau siksa kubur maksudnya. Ya, yang menghibur aja ya gitu ya. Atau Roma ya. Ya Roma ya, Elvi Sukaisi gitu. Istri soleha gitu kan. Oh iya betul. Hanya istri soleha ya gitu. Nah sekarang kan waduh sudah luar biasa ya kan. Sudah yang penting joget. Itu kan yang penting joget. Nah lagu-lagu yang menjadikan orang merasa mendapatkan ilmu, mendapatkan nasihat, motivasi, yang dengan itu dia merasa dekat dengan Allah, ya, qarib minallah, maka inilah musik yang dibolehkan. Tapi justru yang musik yang menjadikan tadi ya, justru menjadikan dosa, menjadikan orang makin jauh dari Allah, ya, ba'id anillah adalah musik-musik atau kegiatan yang lebih baik ditinggalkan, terutama ketika pesta pernikahan. Ya. Nah, kalau sekarang sudah banyak, insya Allah saya lihat di lingkungan sekitar tuh sudah banyak hiburan-hiburan saat pernikahan begitu. Artisnya istilahnya itu sudah memakai hijab dan memakai pakaian yang tertutup. ya. Itu alangkah baiknya yang seperti itu saja. Ya, jadi bisa dengan sekarang kan sudah banyak ya lagu-lagu yang baik ya. Kemudian yang bisa juga ada tim rebana atau sholawatan ya. Sudah cukup banyak sekarang itu ya. Tinggal cerdas aja kita memilih ya. Pak Ustadz, kita tahan dulu ada yang bergabung. Ya. Halo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Pak? Nah, dengan Pak Nas. Pak Nas di Simbuang, silakan pertanyaannya Pak Nas. Allah. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ye Panas. Ye, sehat Ki? Ya. Jadi ini Pak Ustaz. Ini banyak saya simak tadi apa yang dikatakan Pak Ustaz memang betul. Tetapi di akhir zaman ini Pak Ustaz, kalau tidak joget-joget orang tidak suka. Tadi itu bukan punya Pak Ustaz, bukan punya saya juga. Fakta. Itu orang kalau joget-joget di atas, pakaiannya tidak cukup. Setelah pakai tangan Madinah, berarti tidak, itu tidak suka orang. Tapi ini apa? Bukan punya saya begini Pak Ustaz. Ini terkait dengan perwalian. Kan kalau kata Rasulullah, tidak ada nikah atau tidak sah nikah kalau tidak ada wali. Ya. Jadi wali pun ini kan struktur. Kalau tidak ada kerabat, wali hakim pun bisa. Pertanyaan saya begini, ada orang, tapi ini maaf ini Pak Ustaz, ini saya bisa berbicara ini karena memang terjadi di kampung saya. Lain yang menghamili, lain yang menikahi. Nah setelah itu mereka melahirkan orang perempuan juga mau nikah. Pertanyaan saya di sini Pak Ustaz, siapa yang harus menjadi ahli warisnya? Kalau yang pertama bukan yang menghamili, tapi bukan yang menikahi. Setelah melahirkan baru menikah. Saya pertanyaan memang sebenarnya harus disembunyikan, tapi tetap juga terbuka karena memang terjadi. Penjelasan Ustaz. Beda yang Panas. Iya Pak. Jadi pertanyaan tadi ini ada perempuan hamil. Iya. Tapi yang menikahi bukan yang menghamili. Iya bukan. Nah, yang ditanyakan. Ya. Bagaimana? Karena nanti ini kasih kira perempuan yang lahir lantas mau juga kawin, tentu kan ada juga walinya. Siapa yang mewali? Wali dari perempuan ya. Baik. Atau wali hakim. Baik. Ini banyak perdebatan Ustaz. Seperti itu. Baik, bisa ditangkap. Terima kasih. Terima kasih Panas. Jadi terjadi memang perbedaan. Jadi pertama yang kalau yang tadi yang menikahi, siapa yang menikahi itu perempuan. Jadi terjadi perbedaan di perbedaan pendapat ya. Di mazhab ya. Jadi kalau di mazhab Hambali itu harus yang hamil dulu baru bisa dinikahi. Tidak boleh dinikahi ketika kondisi hamil. Artinya setelah melahirkan. Ya. Karena nanti bagaimana pencatatan anaknya. Jadi begini. Kegagalan spiritual itu nanti menjurus kepada berbagai macam masalah. Ya. Jadi ketika sudah ada, meskipun yang menghamili itu adalah yang kalau dikompilasi hukum Islam,
kompilasi hukum Islam Indonesia ya, itu wanita hamil itu boleh dinikahi oleh yang bukan ayah biologis, bukan yang menghamili, ayah biologis dari anaknya ya. Dan tercatat dia sebagai anaknya kelak. Jadi kompilasi hukum Islam kan bukan hukum Islam ya. Jadi dia cuma mengkompilasi, mengambil berbagai, dan spiritnya adalah kemaslahatan. Nah, ketika anak misalnya lahir tanpa orang tua, dia kan tidak bisa mendapatkan akte kelahiran. Kalau dia tidak mendapatkan akte kelahiran, bagaimana dia mau sekolah? Bagaimana nanti dia bisa mendapatkan BPJS misalnya gitu kan? Ya. Maka kompilasi hukum Islam menyatakan bahwa perempuan yang hamil itu bisa dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya, gitu. Boleh. Boleh di kompilasi hukum Islam itu di Indonesia itu, ya kan. Tapi tadi kalau bukan lain bapaknya, lain yang menikahi gitu katanya. Nah, ini bagaimana kalau hilang, lari yang menghamili? Kan begitu ya? Apa tuh tadi? Walinya kan. Kalau wali kan tetap ya bapaknya kan tidak ada berubah. Bapaknya si perempuan. Ya ini kan masalah tadi ini, bagaimana kalau yang hamil ini menghamili pergi lari misalnya kan, tidak bertanggung jawab ya. Apakah laki-laki lain boleh menikahi? Ya, kalau ada laki-laki yang mau menolong ya selesai. Nah, kalau di mazhab Hambali itu tidak boleh. Biarkan perempuan itu hamil dulu, melahirkan dulu kemudian nikahi. Ya. Apakah mungkin tadi pertanyaan Pak Nasr menjurus ke anak yang akan dilahirkan nanti, mungkin perwaliannya mungkin seperti apa gitu. Ya. Jadi setelah ibunya tidak ada. Jadi anak yang lahir dengan ada yang dia sudah hamil sebelum menikah, dia nanti tidak tercatatkan dengan bapaknya, tidak ada binnya. Dia nanti larinya ke ibunya saja. Oh ya. Iya. Jadi bagaimana bisa orang kan tercatat nanti itu tercatat sebagai ayah ketika dia sudah menikah, dan dia sudah ada sebelum pernikahan. Ikatan pernikahan ini. Bahkan yang menikah, yang menjadi ayahnya bukan ayah biologisnya gitu. Ya. Dan inilah turunan semua orang yang melanggar syariat dari awal. Jadi yang jadi wali siapa ini Pak Ustadz kalau dia nggak punya wali gitu? Nah, makanya nanti ketika anaknya menikah itu ya dicarikan wali hakim. Harus wali hakim ya. Jadi di kompilasi hukum Islam itulah yang dinyatakan kenapa boleh ini hukum Islamnya ya, tapi kompilasi hukum Islam itu boleh ikut di bapaknya menikahi. Kenapa? Karena yang berdosa ini kan, dalil waktu saya pelajari kenapa kompilasi hukum Islam itu boleh mencatatkan ayah menikahi, karena yang berdosa ini kan orang tuanya. Jangan menjadikan anaknya sengsara. Karena anak ini kan lahir tidak ada anak, tidak mengerti apa-apa gitu ya, tidak ada. Ngerti apa-apa, tiba-tiba tidak ada walinya gitu. Jadi kompilasi hukum Islam mengatakan boleh diwalikan oleh yang menikahi, ayah yang menikahi ibunya, meskipun itu bukan ayah biologisnya ya. Tapi seharusnya kalau lebih sahnya wali hakim dicarikan. Ya, jadi ketika bapaknya tidak ada, ya sementara nanti si anaknya perempuan ya, yang mau menikah ya. Yang menikahkan adalah wali hakim bisa menikahkan itu. Ya, jadilah kenapa awal dulu kita buka ya, kenapa persiapan konsepsional, persiapan spiritual ya, moral spiritual itu perlu dikuasai karena ini berdampaknya. Ya, salah pergaulan, ya, salah memahami bagaimana cara mencari pasangan, ya, bagaimana berinteraksi laki-laki dan perempuan. Ini kan semua kegagalan dalam moral spiritual yang berembes. Jadi semua, jadi orang yang sudah belum lagi, bukan berarti orang yang sudah hamil ya, kemudian dinikahi, kemudian terhapus dosanya. Sudah dinikahi, selesai itu dosanya tetap, ya, dosanya tetap akan dihisap, ya. Kecuali ya mungkin dia tobatannya tobatan nasuha ya. Tapi kalau mau kembali ke hukum Islam ya, orang yang melakukan zina itu kan hukumannya berat. Baik. Perlu dicatat bahwa ketika seseorang yang hamil di luar nikah lalu dinikahkan, itu bukan terhapus dosanya. Iya, bukan berarti dia menghapus selesai dosanya dengan menikahnya ya.
gitu dosa zinanya tetap ya. Kecuali dia bertobat dengan tobatan nasuha. Baik. Ya. Ini nanti sebenarnya bisa masuk di bagian yang lain ya Ustadz ya, pembahasan seperti ini. Kita tergantung dari pertanyaan. Iya. Nampaknya pendengar kita sangat antusias dengan program yang kita hadirkan di setiap Kamis ini ya, sehingga kemudian pertanyaannya jadi banyak kayaknya pertanyaan sore ini. Ada juga yang mencoba bergabung tadi, bisa coba kembali di 082296090996. Nah, kita sebenarnya sore ini membahas tentang persiapan sosial ya, persiapan menjelang pernikahan, bagaimana kemudian kita memahami lingkungan sosial atau kehidupan sosial kita nantinya. Nah, ada satu hal yang disebutkan tadi Pak Ustadz bahwa orang yang akan menikah itu juga disebutkan harus berada pada dimensi sosial, di mana salah satunya harus mengetahui latar belakang keluarga calonnya. Iya. Apakah hanya berlaku bagi laki-laki atau juga bagi perempuan yang akan mencari calonnya gitu? Kalau dasarnya adalah ta'aruf ya, kata araf harus mengetahui, maka ketika seleksi awal ya semuanya dua pihak ini harus masing-masing mengetahui gitu. Jadi keluarganya ini kan nanti di bab ketika dia mau ta'aruf ya, tata cara ta'aruf. Ta'aruf itu kan nanti ada ta'aruf Islami, ada ta'aruf tidak Islami ya. Nanti kita bahas itu karena ada orang ini masih ta'aruf, tapi ta'arufnya kok lama sekali gitu kan. Ya dia memahaminya ta'aruf itu ya harus tahu betul gitu kan. Sampai rinci-rincinya dia harus jalan dulu bersama, harus tahu dulu sampai apa, makanya usah nanti kan ada jatah ta'aruf itu kan berapa sih lamanya gitu kan. Kan harus ada kepastian berapa lama ini Anda mau mencari tahu gitu kan. Nggak boleh menggantung terlalu lama. Nah, jadi mengetahui dimensi sosial itu penting ya. Karena orang itu kan sangat berpengaruh dengan bagaimana lingkungannya, ya kan? Mempengaruhi cara ibadahnya, cara pandangnya, bahkan cara kehidupannya itu kan tergantung sekali dengan lingkungannya. Ya, bahkan Nabi mengatakan kullu maulidi yuladu alal fitrah, ya, fa abawahu yuwawidani yumajjisani aw yunasirani. Ya, setiap anak yang lahir itu kan berada dalam kondisi suci, bersih, fitrahnya baik. Ya, cuma lingkungannya lah yang mampu mengubah dia nanti yuhawidani yumajjisani yusrani ya. Lingkungannya akan mengubah dia nanti menjadi Majusi, Nasrani maupun Majusi, Nasrani dan Yahudi kan gitu. Lingkungan membentukkan. Maka salah satu cara ta'aruf itu ya, ini saya sementara ini Mbak Ijra lagi ada laki-laki yang mau menikah dan perempuan mau menikah. Dua-duanya sementara saya proses ya, dia Aruf, si A berikan CV-nya, si B juga begitu. Ini sementara menunggu ini ya, bagaimana jawabannya si laki-laki dan jawaban si perempuan. Nah, biasanya setelah itu baru saya minta si perempuan atau si laki-laki itu memberikan nomor telepon teman-temannya ya, supaya nanti si calon ini menanyakan ya, si A ini bagaimana karakternya, si B apa semuanya. Dan boleh si laki-laki harus tanya itu. Oh, di Facebook bisa dilihat siapa sih teman-temannya ini, bagaimana. Si perempuan boleh bertanya kepada teman laki-lakinya itu ya, teman kuliahnya kah atau teman mainnya atau teman apanya, bagaimana sih karakternya itu, bertanya dan seterusnya. Ya bisa juga menyetujui tempat tinggalnya ya, melihat bagaimana sih lingkungan keluarganya ya, apakah rumahnya dia dekat dari masjid atau jauh dari masjid ya, bagaimana kan di CV-nya kan kelihatan ya, latar belakang keluarga, pendidikannya. Nah, ini penting. Kenapa? Ini yang kita mau nikah ini adalah teman, Pak. Kalau perempuan kan yang mau dipilih adalah pemimpin. Ya. Orang mau ke Makassar, itu kan ada beberapa orang pilih bis nggak sembarangan. Ya. Kenapa? Kok saya tahu kalau bus ini ya, sopirnya ugal-ugalan lagi, ya kan? Saya tidak mau trauma sama itu, ya kan? Ini hanya perjalanan menuju Makassar. Ya hanya 10 jam. Bagaimana kalau perjalanan keliling dunia yang nggak berhenti ya? Bagaimana kok kita memilih pemimpin ya, driver lah istilahnya, nakoda yang keliling selamanya. Ya selamanya ya. Bahkan kalau bisa bukan cuma di dimensi dunia, bahkan bisa sampai akhirat. Jadi tentu seleksinya pun ya tidak boleh kalah dengan
cara menyeleksi driver yang mau dipakai yang hanya 10 jam misalnya kan, kita harus selektif seperti itu. Kalau drivernya gak bisa dibawa kita ke jurang. Ya. Nah, artinya latar belakang ini penting juga nanti akan berpengaruh pada keturunan, Pak Ustadz. Ya, bagaimana nanti dia mendidik anaknya nanti, ya kan? Ketika memang keluarganya keras-keras cara didiknya kan, gimana nanti anak saya kalau didik seperti itu kan, misalnya gitu ya. Ini kan penting, dan referensi ini ya tentu bisa menjadi pertimbangan, ya bisa pertimbangan supaya kita tidak salah dalam memilih pasangan. Karena ini penting, karena ini kan gagal. Kadang orang ini tidak peduli yang seperti ini, ya, karena dia cuma terpicu menikah itu hanya spirit nafsu saja, ya, spirit cinta saja tanpa pedulikan ini. Dan ini kadang gagal seperti ini, ya. Kita mau milih pemimpin yang 5 tahun saja, ya kan? Sosialisasinya luar biasa, debatnya berkali-kali kan, berapa proses pendaftarannya, tes kesehatannya kan, kita harus tahu calonnya. Ini cuma 5 tahun. Ini yang mau menikah 50 tahun ya lebih. Bertahun-tahunnya tentu seleksinya harus lebih ketat lagi gitu kan. Ya, ini kesalahan memilih pemimpin ya, memilih keluarga ya. Kalau cuma jatuh ke jurang ya bisa terselamatkan, kalau jatuh ke neraka. Benar. Nah inilah persiapan kenapa pernikahan ini persiapannya berpart-part. Iya. Supaya gini nih. Atau penting. Perlu kita lanjutkan nanti. masih akan membahas, cuma 5 poin besar ini kita sudah cukupkan, selesaikan. Namun tetap akan masih membahas materi-materi yang sebelum masuk pernikahan. Ya. Baik. Nah ini Pak Ustadz masih berbicara tentang lingkungan sosial tadi ya. Bagaimana kemudian seseorang yang hendak menikah sebelumnya harus mempersiapkan bagaimana ia bisa membaca kondisi lingkungan setempat. Membaca kondisi lingkungan setempat. Ini kalau diumpamakan seseorang yang masuk dalam satu lingkungan yang mayoritas dari suku lain yang berbeda dengan sukunya. Tentu kita di Sulawesi saja itu beda suku, sudah beda tradisi, kadang beda bertutur kata, bahkan beda gitu ya Pak Ustadz. Nah kalau misalkan masuk ke dalam satu lingkungan yang baru, apakah kita sebagai tetangga yang mayoritas punya punya kebiasaan yang lebih kuat dibandingkan yang datang, apakah kita yang harus beradaptasi dengan yang baru ini, ataukah yang baru itu yang beradaptasi dengan mayoritas yang ada di situ? Baik, terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya, Mbak Hijrah. Jadi itu nanti bab setelah menikah, bagaimana memilih tempat tinggal. Oke. Itu penting sekali, ya. Jadi memilih kita di mana mau tinggal, itu sangat penting. Di situ siapa yang tinggal, bagaimana karakter orangnya di situ. Bisa bayangkan Pak, kalau kita punya tetangga, tidak amanah, bahaya itu. Oh iya betul. Suruh titip rumah. lebih berbahaya. Ya, karena kan kalau tetangga kita misalnya maling, misalnya kan, atau tidak amanah. Oh iya betul. Nauzubillah tapi Pak Ustaz. Nauzubillah ya. Atau tetangga kita sukanya main musik sampai tengah malam. Oh iya betul. Kita mau. Sedangkan kita orangnya mungkin di luar sudah sibuk, pas pulang ke rumah maunya diam-diam aja gitu ya. Sedangkan tetangganya tiap 24 jam menyalakan musik gitu. Musik. Gimana tetangganya kalau misalnya tadi itu ya tidak amanah ya. Nyata pencuri, mahal gitu kan. Kita pulang kampung habis semua kita punya barang rumah. Jadi survei tempat tinggal, ya, memilih tempat yang terbaik itu adalah salah satu poin besar bagaimana menciptakan keluarga sakinah. Ya. Karena bagaimana nanti kita mau mendidik kita punya anak, sementara nanti anak kita dia bergaul di sekitar orang-orang, anak-anak yang mungkin ya tutur katanya, ya kan, perilakunya, cara bicaranya, ya kita luar biasa mengajarnya di sekolah, mengajaknya di rumah, tapi kan kita tidak bisa pungkiri anak itu akan bergaul di sekitar. Nah kalau kita salah tempat dalam memilih tempat tinggal, ini sangat mempengaruhi. Maka dimensi sosial itu luar biasa ke maknanya pra dan setelah menikah. Nah, itu nanti kita bahas bagaimana memilih tempat tinggal setelah menikah. Karena itu salah satu sangat mempengaruhi, ya. Istri kasihan bagaimana kalau sudah hamil, di tetangga di sebelah
main musik terus gitu kan. Yeah. Punya motor, punya mobil yang digeber-geber gitu kan. Yeah. Orang bilang di sini knalpotnya knalpot bogar gitu. Bogar gitu kan. Ini kan tentu tidak memberikan kita nyaman kan. Yeah. Maghrib seharusnya sudah pada ke masjid atau tutup rumah, kita khusyuk sholat masih danduta dan seterusnya. Oh iya betul. Ya bagaimana kita mau merasakan ketenangan? Berarti yang beradaptasi tadi nanti dibahas juga ya Pak Ustadz ya. Jadi dimensi sosial setelah menikah itu bagaimana memilih tempat tinggal yang nyaman, yang mendukung kita punya keluarga untuk menggapai lingkungan yang sakinah. Baik Pak Ustadz, kita sudah hampir sejam ini berbincang di program acara Keluarga Sakinah. Dan terakhir mungkin ada hal yang bisa disimpulkan. Baik, pemirsa Keluarga Sakinah, ya. Rubrik Keluarga Sakinah, Radio Republik Indonesia memuju yang berbahagia. Jadi kesiapan yang kita bahas sore hari ini adalah kesiapan sosial. Status orang yang sudah menikah, dia akan mengubah dirinya dan lingkungan akan memberikan cap dia sebagai keluarga. Ya, tentu ada kewajiban-kewajiban yang patut dia ubah dan kebiasaan-kebiasaan yang wajib dia menyesuaikan. Maka ansos atau analisis sosial, ya, kehidupan bersama, kehidupan sosial, ya, ini perlu disiapkan lebih dini, ya. Bagaimana nanti ketika sudah menikah, bagaimana tutur kata, bagaimana senyum, bagaimana sopan santun, kemudian kepekaan sosial ini wajib sudah dilatih dan dipelajari karena ini wajib hadir ketika orang sudah memasuki pernikahan dan sudah berstatus sebagai rumah tangga. Semoga dengan kesiapan materi ini yang lebih awal ini tidak menjadikan nanti kita gagap ketika teman-teman memasuki lingkungan dengan status sudah berkeluarga. Saya kira itu aja, ya. Karena keluarga ini lingkungan keluarga ini menjadi salah satu faktor dimensi menjadikannya kita punya masyarakat baik kepada kita, dan tentu ini mendukung nanti keluarga kita menjadi keluarga sakinah. Baik pendengar, demikian perbincangan kita di sore hari ini dalam program acara Keluarga Sakinah bersama dengan Al Ustadz Dr. Furqan Mawardi, dan tentunya ini adalah bagian terakhir bagaimana kemudian persiapan jelang pernikahan diuraikan di 4 pekan bahkan 1 bulan ya. Semoga dapat memberikan ilmu bagi kita semua, terutama para pemuda-pemudi yang akan menikah. Tak terkecuali juga bagi yang sudah menikah bisa mengambil ilmu yang baik dari apa yang telah kita sampaikan. Untuk tema yang tentu tidak kalah menarik, kita tunggu di Kamis depan. Ada tema yang seperti apa? Jadi Kamis depan jangan lupa untuk bergabung lagi bersama kami di Keluarga Sakinah. Terima kasih untuk pendengar yang telah bersama kami, dan Pak Ustadz terima kasih juga sama-sama telah bersama kami sore hari ini. Selamat sore pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lintas Mamuju Sore.